metabolisme itu dari polimer protein, asam nukleat, polisakarida maupun dari tahap pertama. Lisis akan menghasilkan monomernya. Kalau protein ya asam amino, kalau asam nukleat ya nukleotida, polisakarida adalah gula. Kalau lipid asam lemak dan kemudian setelah itu tahap yang kedua ini tadi menghasilkan monomer. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan ini intermediate metabolik yaitu berupa ADO-A dan siklus asam sitrat. Ini dihasilkan intermediate siklus asam. Kemudian ada proses ini. Ya, proses fosforilasi oksidatif akan menghasilkan molekul-molekul yang lebih sederhana, contohnya H2O, CO2, dan NH. Nah, yang merah ini pada proses katabolisme akan dihasilkan energi. Dengan pada anabolisme itu diperlukan energi. Itu ada dua jenis untuk yang kedua siapa ya? Oke, cukup jelas? Enggak, Mas? Jelas, Bu. Oke. Mekanisme dan kata. Nah, sekarang untuk yang serangkaian reaksi ini ya, ini rangkaian reaksi pada katabolisme maupun anabolisme diperlukan banyak sekali enzim. Ya. Kenapa? Enzim adalah katalisator yang ada di dalam sel. Kalau di kimia organik ada di lab itu katalisatornya berupa senyawa. Tapi kalau di dalam sel katalisatornya berupa dan pernah dengar kan enzim itu apa? Ada di kuliah biokimia. Nah, enzim itu apa? Merupakan katalis biologi. Yang peranannya besar di dalam. Apa peranannya dalam tubuh? Mengkatalis meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Tetapi tidak berubah selama proses. Enzim itu apa itu? Yang tidak berubah. Hampir semua enzim adalah protein. Ini dari besarnya 171 ya. Ada satu asam nukleat. Hampir semua enzim adalah protein, tapi ada satu yang asam nukleat, yaitu NH. Nah, ini ada contoh untuk beberapa enzim. Ini bisa meningkatkan kecepatan reaksi. Contohnya di sini yang sudah saja misalnya apa ya? Ada yang karboksi peptidase. Ini separuhnya non enzimatik. Non enzimatik jika tidak ada enzim itu sekitar yang atas ini yang bawah aja ya. Yang karboksi peptidase.
Kalau non enzimatik itu sampai berlangsung sampai 7. Ini berapa? 7,3 tahun ya. Tetapi kecepatannya segini, 3 kali 10 pangkat minus 9. Kalau yang dikatalis ini dari dari uh, ini 578. Jadi kecepatannya bisa meningkat. Berapa kalinya ini? Bisa dilihat. Jadi kecepatannya berapa nih? Kita tidak. 1,9 kali 10 pangkat. Jadi masing-masing kecepatannya berbeda-beda. Jadi enzim itu bisa meningkatkan kecepatan reaksi hingga 10 pangkat 17. Jadi kalau kita makan nasi, kalau nggak ada enzim, kira-kira berapa puluh tahun ya berubah nasi. Makanya kita sampai 10 pangkat 17. Nolnya sampai 0. Spesifitas enzim. Enzim itu bisa bersifat sangat spesifik. Contoh, enzim proteolitik, berarti dia yang berbasis protein. Fungsinya apa? Membantu menghidrolisis ikatan peptida dalam tubuh. Ini adalah contoh protein. Contoh tripsin. Ini kurang spesifik. Trombin itu sangat spesifik. Nah, ini adalah sisi. Jadi enzim proteolitik atau enzim protease dia menghidrolisis ini, memutus ikatan peptida. Ikatan peptida itu apa? Ikatan antara CO dengan N. Sangat spesifik. Jadi di sebelah kirinya itu harus lisin atau arginin, yang lain tidak bisa. Yang kedua, melas ini harus argin yang lebih spesifik. Ini adalah asam amino. Ini asam amino residunya, ini peptidanya. Nah, jadi katakan bahwa enzim bersifat spesifik. Dia hanya memutus ikatan pada kondisi yang tertentu. Apa? Di sini contohnya. Nah, ini bisa kondisinya di sebelah kirinya itu harus residunya adalah lisin atau argin. Kalau yang sini beda lagi, ini di sini harus ada argin. Ini lebih spesifik. Bagaimana pengaturan enzim? Jadi enzim itu dapat meningkatkan kecepatan reaksi, ya. Jadi pengaturan aktivitas enzim itu bisa mengatur metabolisme atau proses-proses darah dan jatuh. Kalau enggak ya fungsinya tidak terlalu. Nah, ada kofaktor. Kofaktor enzim. Berapa enzim itu memerlukan kofaktor?
Faktor itu dibagi menjadi dua gugus, yaitu gugus logam dan koenzim. Ion-ion logam apa? Contohnya ada Fe, ada Mg, ada apa lagi? Fe, Mg, Co, Zn, itu termasuk ion. Kalau koenzim adalah senyawa organik, senyawa kecil. Hampir semua vitamin adalah ini koenzim itu apa sini? Koenzim itu tiamin pirofosfat. Enzim yang memerlukan ini apa? Enzim pirufat dihidrogenase. Flavin adeninukleotida. Enzimnya monoamin. Atau dikotinamid adenin dinukleotida. Itu enzimnya lagi hidrogenase. Atau piridoksal fosfat, itu enzimnya glukogen fosforilase. Kalau enzim A, enzimnya adalah asetil CoA hidroksid. Biotin itu pirufat karboksila. Kemudian yang berikutnya adalah kobalamin, itu untuk metil malonyl. Contoh yang sukarnya, yang lokalnya ini ada N, ada Mg, ada Si, ada So, Sp, Mn, dan nah ini diperlukan untuk enzim-enzim tertentu. Karbonik anhidrase, karboksi peptidase itu perlu ion. Enzim resisi FOR1 perlu enzim. Heksokinase perlu Mg. Urease perlu enzim. Dan nitrat dehidrase perlu MO, molybdenum. Kemudian glutathione peroksidase perlu Me. Superoxide dimestase perlu Mn20. Ionil CoA karboksilase perlu adanya K. Enzim yang tanpa metode apa-apa disebut dengan apoenzim. Apoenzim jika berkaitan dengan kofaktor disebut dengan holoenzim. Faktornya apa? Jadi, enzim sangat memerlukan enzim bisa vitamin bisa juga ini. Oke, itu adalah tangannya. Sudah ada grupnya belum? Ada grupnya? Kalau membuat grup ya jika belum ada saya dimasukkan.
Ya, itu enzim. Ya, pada semangat ini ya. Hmm. Nah, ya, nanti sedikit aja. Hanya energi bebas. Ya, energi bebas itu. Jadi, delta G ini akan menentukan apakah reaksi bisa berlangsung secara spontan atau delta G harus negatif untuk reaksi yang terjadi secara di suatu sistem yang pada badan keseimbangan tidak ada perubahan energi. Nah, ini terjadi bila delta G-nya nol. Makanya kalau delta G positif, maka reaksi tidak bisa berlangsung secara. Nah, kalau delta G-nya positif, bagaimana supaya reaksinya bisa berlangsung? Berarti kalau delta G-nya positif, berarti harus menerima pasokan energi bebas dari sumber yang negatif. G nol, delta G negatif, delta G negatif, berarti reaksi bisa berlangsung secara spontan. Tidak perlu pasokan energi. Kan dalam keadaan timbangan delta G-nya nol. Dengan pada delta G positif, dia perlu energi untuk atau dari sumber. Oke. Jadi, mulanya reaksi hanya dapat terjadi secara spontan apabila delta G-nya negatif. Delta G tergantung pada delta G reaktannya. Kondisi ditambah logaritma konjunksi. Jadi perubahan energi bebas pada pH 7 dinyatakan dengan pH delta G0. Jadi ini reaksi A, B, menjadi C, masing-masingnya dengan 1 kilokalori per mol. Jadi kalau yang B ke D, kita G-nya minus 8. Gimana kalau A berubah menjadi C plus D? Perjumlahan dari reaksi yang pertama dan yang sahabatnya ya, sahabat suatu reaksi bisa berlangsung secara spontan bila reagennya sebagai nol atau positif tidak bisa berlangsung secara spontan. Bila terlangkai dengan reaksi lain yang secara termodinamika menguntungkan, misalnya A plus bukan menjadi A. Ini perlu ATP. ATP menjadi plus 1A menjadi AMP plus hanya nilai delta nol tidak menentukan kecepatan suatu reaksi bisa berlangsung.
terkait dengan enzim tadi. Kalau kita gambarkan pada grafik, ya, ini perubahan dari bahan asal atau substrat menjadi produk. Ini adalah energi aktivasi yang harus ditempuh, diperlukan pada proses ini. Substrat menjadi produk. Jadi, peranan katalis apa ini? Jadi kalau ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi energi yang diperlukan untuk perubahan mengubah substrat menjadi produk. Energi aktivasi. Nah, keberadaan enzim itu peranannya di ini. Jadi, kalau tanpa katalis energi aktivasinya tinggi. Tapi kalau ada katalis, maka perubahannya ini. Delta genol, delta G-nya adalah lebih dibandingkan yang tanpa. Jadi enzim apa? Enzim perannya menurunkan energi. Maka enzim Permisi Bu Marsi, atas nama Dewi Marini minta tolong untuk diabsenkan karena menggunakan satu device. Dewi Marini Bu, nomor 8. Permisi Bu, Mas. Saya atas nama Siti Kunhairiah juga Bu. Ibu Maria. Bu, atas nama Esther juga, Bu. Permisi, Bu, atas nama Mbak Reveni. Edar. Lagi. Permisi, Bu, atas nama Putri Ajeng juga, Bu. Ya, jam. Oke. atas nama Nafsi, Bu. Siapa Mbak yang tadi siapa? Dari Nafsi, Bu. Nomor berapa nih? Nomor 5, Ibu. Oh, Devita. Devita. Ya. Lagi. Permisi Bu, saya atas nama Salma Nabila. Sama Nabila ya, oke. Permisi Terima Bu, kasih. Prianto Bu, Berapa? nomor 9 Bu. Oh, Suryanto, oke. Terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu, atas nama Aji. Nomor 1. Hmm. Permisi Ibu, atas nama Muhammad Wahim Ibu. Oke. Oke. Terima kasih Ibu. Permisi, Ibu, atas nama Barista Nafsi. Nomor 2. Ya, oke. Atas nama Farik, Bu. Baik. Oke, terima
Permisi Bu, atas nama Fala Bu. Permisi Bu, atas nama Devi Tadia. Dimas di mana? Dimas, Dimas lagi periksa ke dokter, Ibu. begitu pergi dia. Sakit apa? Lagi ke dokter, Ibu. Dia katanya lagi periksa gigi, Ibu. Oke, saya klik aja ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Oke, jadi mulai sekarang mungkin kalau lagi nganggur iseng-iseng gitu nyari ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme. Nah, contohnya, ya, kekurangan vitamin B menyebabkan beli. Apa lagi? Tadi yang apa lagi ya? Kalau laktosa nanti ke yang berikutnya ya. Kalau laktosa itu misalnya kayak kasus bayi tidak bisa mencerna susu yang ada laktosanya. Terus dari mana dia mensubsidi proteinnya? Nah itu bisa nyari ya. Oke. Kalau yang di bagian saya berkaitan dengan metabolisme apa ya? Karbohidrat sama kebutuhan vitamin dan mineral. Itu sangat banyak. Oke, kita aja sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan hari Jumat. Hari Jumat masih online juga? Iya Bu. Oke. Akhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.